Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Keluarga besar Kenadiran Kesultanan Kenari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhuna Kiai Fajri, akhuna Kiai Imam Ibrahim, para alim, para kiai, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita pada pagi hari ini kembali hadir di majelis ilmu yang tadi dijelaskan bahwa yang dibahas tasawuf itu kalau tidak ibadah ya akidah. Karena Nabi SAW sendiri ketika ditanya apa itu al-ihsan, jawabnya anta'buda. Anta'buda adalah ibadatuk. Ibadahnya mesti berdasarkan syuhudullah, ma'rifatullah, atau lillah, ya, karena Allah. Maka apapun yang dibahas tasawuf adalah bagaimana menjadikan keyakinan, iman, akidah yang telah menjadi asas berpikir, asas bertindak, asas beramal, itu diubah menjadi hakikat, ya, Rabbaniyah, ya, ke dalam jiwa kita. Ada penjelasan dari orang psikolog misalnya, atau para pemerhati moral akhlak bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua, oleh pikirannya dan oleh lingkungannya. Orang berbuat berdasarkan pikiran atau berdasarkan pengaruh dari lingkungan, atau apa yang dikatakan dari genetik, ya, atau dari lingkungan. Jadi orang ketika membahas tentang perilaku, ya, sulukiyat, akhlak, katakan seseorang itu akan dilihat daripada di lingkungannya atau pengetahuannya, pikirannya. Namun tasawuf menambahkan selain itu, bahkan lebih hakiki, bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, nafsunya, ya, dari nafsu. Kedua, dari Allah. Ketiga, dari malaikat. Keempat, dari syaitan. Apakah yang kita lakukan ibadah atau maksiat, kebaikan atau keburukan, ya, kalau keburukan maka pasti setannya, pasti nafsunya. Tapi terkadang amal baik pun mungkin perintah setan, ya, atau perintah nafsu. Orang berbaik-baik sebagai cara untuk menjatuhkan orang itu kan, ya. Maka di dalam tasawuf ingin melemahkan bisikan nafsu dan setan itu dan menguatkan bisikan Allah dan bisikan malaikat. Nah, maka tasawuf memperbaiki cara beribadah. Maka yang diperbaiki akidahnya.
Karena amal dan ibadah seseorang kualitasnya, nilainya tergantung dalam dan kuatnya iman dan akidah seseorang. Jadi tasawuf bekerja betul, bekerja keras untuk bagaimana akidah itu menancap kuat di dalam hati, sehingga amal yang keluar dari diri seseorang itu berkualitas dan dianggap bahwa itulah yang matlub, yang murad, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika akidah hanya sebuah ideologi, asas berpikir, pengetahuan, ya, dia tidak mampu mengendalikan nafsu, ya, dan tidak mampu menolak pengaruh dari lingkungan adat. Tetapi jika akidah sudah menjadi sebuah hakikat di dalam diri seseorang, maka semua perilaku dan amal ya, betul-betul dikehendaki atau sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi ditanya al-ihsan, yani ibadatuk, ya, ibadahmu mesti dengan menyaksikan Allah. Ibadah itu kan amal yang dilakukan berdasarkan iman, itu ibadah. Islam yang dilakukan berdasarkan iman. Karena dulu di zaman Nabi orang munafik, ikut sholat dengan Nabi, ikut duduk di majelis Nabi, ya, tetapi tetap tidak dikatakan ibadah karena imannya tidak ada. Makanya disebut munafik. Munafik itu kehilangan akidah di dalam hatinya, tetapi amal akidahnya ada, ibadah itu. Gitu. Nah, maka itu tidak dinamakan ibadah. Ya, kita berbuat baik, tetapi untuk mengejar kedudukan itu nggak jadi ibadah. Ya, karena ibadah itu murni mesti ya, berdasarkan iman. Nah, untuk memperbaiki amal yang baik, maka imannya yang diperbaiki. Dan tasawuf memang bekerja untuk anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hubungannya kepada Allah, yaitu adalah iman yang kuat. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya atas izin ya, dan juga permintaan daripada Syekh Muhyiddin, beliau ada undangan di Madura, agar beliau tidak tertinggal, ya, minta Al-Faqir untuk membacakan dan mensyarahkan kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini sampai di istilah ke-23, yaitu al-ikhlas. Al-ikhlasu ikhrajul khalqi fi muamalatil haqq. Apa ikhlas itu? Al-Imam Ibn Ajibah menjelaskan bahwa ikhlas adalah mengeluarkan makhluk dalam interaksinya kepada Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, atau beribadah atau beramal soleh, maka kita disuruh ikhlas. Karena Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, dan niat ulama mensyarahkannya adalah al-ikhlas. Dan lawan ikhlas adalah riya. Riya atau al-lukhuzul insaniyah, ingin mendapat perhatian orang. Nah, ikhlas ini obat riya itu. Riya adalah asyirkul asghar, syirik kecil.
Maka untuk menghilangkan syirik kecil, ya, dia melakukan amal ibadah mesti karena Allah. Nah, karena Allah itu berarti menepikan makhluk ya, dalam dalam interaksinya kepada Allah. Ketika beramal soleh dan beribadah murni untuk Allah. Ya, seorang keluarga di dalam rumah, istri untuk ya, suami melakukan kebaikan kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, ya, apalagi anaknya kepada orang tua, tetangga dengan tetangga. Semua kebaikan, semua pengabdian dilakukan lillah, bukan untuk suami, bukan untuk istri. Sebetulnya kelihatannya Allah memerintahkan agar kita melakukan kebaikan itu untuk Allah. Sebetulnya itu bukan sekedar sebuah perintah, tetapi kita memerlukan kepada amal itu, karena amal yang dilakukan karena Allah, Allah akan memperkuat hati kita. Kenapa kita sering yang mudah, susah, mudah? Atau saya ingin jelaskan dari sisi lain. Ulama, kita tahu bahwa nikmat Allah itu banyak sekali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah ini enggak kehitung. Kalau kita banding kesusahan kita, penderitaan kita, musibah yang menimpa kita dibanding nikmat yang kita terima, itu memang tidak sebanding. Bahkan tidak sebanding lagi bahwa musibah pun sebetulnya yang secara zahirnya kita terima, secara batinnya itu ampunan. Jadi makin tidak kehitung. Ya. Kata-kata musibah membawa nikmat itu memang milik orang mukmin. Ya. Nah, nikmat yang banyak itu kalau dibagi hanya dua. Pertama, an-ni'matul mutlaqah. Yang kedua, an-ni'matul muqayyadah. Nikmat yang mutlak nikmat. Nah, nikmat yang mutlak nikmat ini adalah al-muta'alliqah bisa'adatil abadiyah. Nikmat yang mutlak ini erat kaitannya dengan kebahagiaan abadi. Orang mencari nikmat itu kan untuk bahagia. Nah, jika nikmatnya mutlak, maka kebahagiaannya abadi. Nah, yang kedua, nikmat muqayyadah, nikmat yang terikat, tidak mutlak. Terikat dengan kedudukan, terikat dengan pemenuhan keinginan hawa nafsu, keinginan mata, keinginan telinga, keinginan mulut, keinginan perut, keinginan kemaluan, keinginan ya, psikologi, keinginan indrawi, keinginan biologi, gitu. Ya, kita dapat tuh, dan nikmat dan bahagia. Nikmatnya terikat dengan benda-benda itu, dengan alat-alat itu. Nah, benda dan alat itu hilang juga kebahagiaan yang kita cari dari nikmat itu. Nah, ada nikmat yang mutlak, yang erat kaitannya dengan kebahagiaan abadi, ya, disebut nikmatul Islam. Ya. Dan kita ini orang Islam, tapi kenapa masih tidak bahagia? Ya, masih menderita. Bahkan meskipun tidak banyak jumlahnya, ya, pakai ada yang pindah agama gitu, karena di Islam miskin terus, susah terus. Padahal nikmat yang mutlak yang menjamin kebahagiaan abadi itu nikmat Islam. Makanya setiap sholat kita selalu mohon itu, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus itu adalah nikmat yang diberikan kepada ahlinya.
minan nabiyyin wasiddiqin, dan kita minta nikmat mutlaqah, ya, yang kebahagiaannya abadi. Jadi orang yang mendapat kebahagiaan abadi, yang memiliki nikmat itu dan ahli nikmat itu 4: nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Nah, maka kalau kita cari dalam agama kan, kalau kita pilah-pilah, ini ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Di mana bagian agama yang membuat Islam itu memberikan kebahagiaan kepada orang muslim? Jika bagian agama ini disempurnakan agamanya, yaitu tasawufnya, dengan memiliki sifat ikhlas, sifat sidik, sifat ridho, sifat syukur, rupanya itu nikmat Islam, ya, bagian yang memberikan bahwa Islam itu adalah nikmat mutlak yang memberikan kebahagiaan abadi di sisi itu. Apa abadi itu? Abadi itu tidak berubah. Kita di akhirat nanti disebut abadi di surga karena nggak pernah ada penderitaan, nggak berganti. Sedih nggak berganti apa? Senang, ya. Suka nggak berganti duka. Maka dibilang abadi. Surga ketawa, makan, nyaman, ya. Maka kita mendengar dalam hadis, orang dimasukkan ke surga baru berapa menit akhirat misalnya. Ditanya, apakah engkau pernah menderita di dunia? Dibilang enggak menderita. Apa itu? Kalimat derita aja kamusnya hilang udah di surga itu. Derita, apa itu derita? Ya kita juga di dunia ini kalau duit banyak banget hilang itu deritanya. Gitu. Nah, kita bisa terima itu penjelasan hadis orang di surga karena memang nggak berubah. Dan orang di neraka juga begitu. Nah, di dunia ini kalau nikmat yang kita cari dari benda dunia mesti berubah. Maka ada nikmat yang mutlak dan kebahagiaannya abadi. Nikmat Islam jika sempurna bagian Islamnya, yaitu yang dibahas dalam tasawuf, orang memiliki sabar, memiliki ridho, memiliki ikhlas, itu enggak akan merubah perasaan kebahagiaannya meskipun dunia silih berganti. Ya. Bahkan Imam Ibn Athaillah mengatakan al-man'u huwa ainul ata. Enggak dapat itu intinya dapat, katanya. Derita itu intinya kebahagiaan. Nah, cuman mesti punya hakikat agama itu, hakikat Islam itu yang memberikan kebahagiaan abadi. Poin-poinnya adalah ikhlas, sidik, sabar, syukur. Itu bukan sebuah pengetahuan, tapi sebuah karakter. Dan itulah hakikat iman. Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ternyata punya 70 sekian cabang. Nabi sebut paling tinggi tauhid, la ilaha illallah, ya. Paling rendah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan apapun di jalan umum, agar orang tidak segan, tidak takut, tidak malu lalu di jalan umum itu. Ya. Sering orang ini jalanan naro kursi di pinggir jalan duduk, akhirnya orang jalan kan malu. Itu juga akhlak paling rendah. Itu akhlak paling rendah. Makanya akhlak paling rendah nggak ada yang memandang itu akhlak, padahal itu akhlak. Dan Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Ya berarti al-ikhlas, as-sidq, as-syukur, ar-ridha itu juga minal iman, dan itulah hakikat iman. Nah, yang sekarang ini adalah al-ikhlas.
Ikhlas maknanya murni, lillah, untuk Allah. Terkadang bahasa pendidikan itu kelihatan ekstrim ya. Kita sering tasawuf, di dalam buku tasawuf menyuruh al-i'rad anil khalqi. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dia menerima orang sebagai muridnya, beliau berikan syarat ya. Ada 10 kalau tidak syaratnya. Kita tidak ingin menerangkan itu, ini sekedar menyebutkan. Antara syaratnya adalah al-i'radu anil khalqi. Antara syaratnya juga as-sakha, dermawan. Antara syaratnya adalah yang kaitannya dengan ini al-i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk, menjauhkan makhluk. Nah, yang perlu kita pahami, tasawuf ini berbicara tentang rohani. Maka semua perintahnya adalah untuk amal rohani, amal hati. Jadi ketika di dalam tasawuf disuruh menjauh dari makhluk, hatinya, bukan tubuhnya. Kalau perintah tubuhnya itu pendidikan agar dia bisa menjaga hatinya, tapi intinya adalah hati. Karena pada akhirnya orang sufi mengatakan ibadah bukan di atas gunung gitu. Ibadah bukan di dalam kamar, ibadah itu di tengah pasar ya, seperti yang suka saya mendengar dulu dari salah seorang ulama di Jawa Timur, mengutip perkataan Siti Jenar gitu. Topo ing sejerone projo gitu. Bertapa di tengah pasar. Itu i'rad anil khalqi ya, membuang makhluk. Itu sebetulnya adalah ikhlas ya. Ikhrajul khalqi fi muamalatil haq. Dan otomatik jika orang mengeluarkan makhluk dalam amal apapun sebagai tujuannya, maka berarti ifradul haqqi ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Berarti dia menunggalkan Allah di dalam tujuannya dalam melakukan taat. Tujuan taatnya itu ifradul haqq. Sebetulnya definisi ini satu aja. Ikhlas adalah ifradul haqq fit ta'ah bil qasd. Menunggalkan tujuan taat untuk Allah saja. Sebetulnya itu. Namun konsekuensi daripada menunggalkan Allah, konsekuensinya adalah meninggalkan makhluk. Tetapi ya karena perlu diterangkan betul, disebut dua-duanya. Sama juga misalnya saya sekarang menghadap ke utara, diterangkan dua-duanya bahwa si fulan menghadap ke utara dan membelakangi selatan gitu ya. Jadi perjalanan yang disebut tasawuf tarekat itu berjalan-berjalan adalah perjalanan rohaninya itu menuju Allah. Bahkan tasawuf itu identik dengan ikhlas ini. Tasawuf juga identik dengan sidik, dengan sabar, dengan syukur, dengan ridho, semua itu. Maka at-tasawuf kulluhu akhlak. Man zada alaika bil akhlak, zada alaika bit tasawuf. Tasawuf itu full akhlak. Maka yang melebihi akhlaknya, maka berarti dia melebihi tasawufnya. Gitu. Jadi bukan mengeluarkan makhluk. Orang sufi ya, apa bersemedi begitu. Itu bikin apa semedi itu? Dia bikin dirinya sendiri wali dengan bacaan-bacaan. Itu timbulnya akan dukun karena mantra yang diucapkannya meskipun ayat Al-Quran. Karena tujuannya bukan Allah, tetapi nafsu. Nah itu juga ya, kesalahan paham
yang mungkin terjadi di generasi sebelum ini dan pengaruhnya ya masih ada, dan itu juga yang menyebabkan tasawuf tidak diminati oleh ahli ilmu, oleh orang-orang yang rasional karena ada mengalami kejauhan dari sumbernya dan manhajnya, sehingga tidak dimengerti Islam ini oleh orang yang berakal sehat, yang berilmu banyak. Ya kalau tasawuf itu justru memperdalam iman agar amalnya bagus, kenapa ulama menjauh? Ya, kita tidak membela diri karena tasawuf ini hakikat itu orang itu tidak menyelesaikan masalah. Namun kita mesti melihat kenapa. Sedangkan kalau kita hitung tokoh-tokoh berabad-abad dulu, sufi adalah ya, seorang punya disiplin ilmu yang luas. Ya katakanlah yang menjadi kebanggaan kita Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Beliau mufassir, muhaddis, faqih, balaghi, mutakallim, ya, bahkan dokter. Mungkin kalau digelari istilah sekarang psikolog, sosiolog, antropolog gitu. Nah ini tidak mengharamkan ilmu, bahkan mereka sangat juhud kepada ilmu. Nah ini ada fenomena yang ya kita tidak perlu menyesali, mengeluhkan apa-apa, tapi itulah ya sunnatullah ya. Di dunia ini ketika datang sesuatu yang baru, lama-lama jadi lama, perlu diperbarui terus begitu. Jadi nggak ada yang salah, itu sunnatullah ya. Dan kita pun tidak perlu menilai buruk, karena ya, mungkin ada bagian yang generasi sebelum ini ya, mendapatkan hal dengan Allah yang kita tidak dapatkan. Bahkan agama sampai ke kita melalui generasi sebelum ini, itu juga satu jasa yang ya, justru satu jasa yang kita rasakan dan berkewajiban untuk menyempurnakan, memperbaiki keadaan. Bukan seringnya mengatakan karena orang tua dulu begini, generasi dulu begini. Tidak, agama ini ya, ada masdarnya, ada dalilnya. Baik tulisan ya, hakikat teks atau irsyad, bimbingan, i'lam ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu menghadap ke Allah, membelakangi makhluk ya. Atau ghaibatul qalbi an ghairir rabbi. Apa ghaibatul qalbi itu? Ya, kosongnya hati dari selain Tuhan. Tidak ada dalam hatinya tujuan ya, kecuali Allah. Maka ikhlas dengan metode Ibnu Ajibah ini selalu dibagi 3. Ini pembagian yang umum ya, ilmiah. Pertama adalah fal ikhlasul ammah. Ini ikhlas yang dicapai oleh kebanyakan orang, dan itu sudah dapat ikhlas ya. Apa? Tasfiyatul a'mal an mulahazatil makhluk. Ini al-lukhuz. Membersihkan amal dari perhatian orang. Nah maka mula-mula orang bertasawuf itu kenapa katakan disemedikan. Jadi jangan dengan semedi ini dia menjadi wali, bukan. Itu sebetulnya itu metode ya. Cuman iming-imingnya begitu, zikir ma'rifat. Setelah zikir ya, sama juga slogan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Di antara sungguh-sungguh dan dapat itu
nggak diterangin. Hambatannya, tantangannya, jatuh bangunnya, waktunya dan lain sebagainya. Kejujurannya, kalau tidak. Niatnya, kalau tidak. Nah, maka membersihkan amal dari perhatian orang itu ikhlas. Yang pertama yang perlu kita miliki. Maka dikhalwahkan, tidak qillatul khiltatil anam, kurangi bergaul dengan orang yang tidak baik, begitu. Yang kedua, ikhlasul khassah. Nah, khassah ini istilah tasawuf. Khassah ini adalah untuk orang yang sudah tengah membetulkan hatinya untuk Allah. Nah, khassah ini katakanlah kalau secara formalnya untuk orang yang bertarikat. Formal itu. Ya kalau dia sudah bertarikat tapi tidak menyadari, tidak mengerti apa ya hakikat bertarikat, itu juga enggak disebut khassah. Karena kategori ini kategori rohani, bukan kategori formal. Apa ikhlas khusus ini? Tasfiyatuha an talabil iwadi fid darain. Membersihkan ibadah dari tuntutan ganti baik di dunia dan di akhirat, bukan untuk diterima kasihi, bukan untuk mendapat upah, bukan untuk mendapat penghormatan atau di akhirat bukan untuk surga. Artinya ikhlas murni untuk Allah. Ini perjalanan khusus namanya. Semua akhlak ketika dijelaskan dibagi tiga, am, khas, khawasul khas. Yang khas ini adalah salikin, yang khasul khas arifin. Ini ahli tarekat, ini ahli hakikat. Syukurnya orang sebelum membetulkan hatinya disebut am. Ketika sudah dia betulkan hatinya bertarekat, maka ini khas. Syukur khas, ridho khas, yakin khas, semua. Dan yang ketiga, ikhlasu khasatil khasah. Kalau ikhlas ini at-tabarri minal hauli wal quwwah. Rupanya ketika sudah sempurna semua akhlak, coba kita lihat. Ini ikhlas. Yang ketiga, ini sudah maknanya terbebas dari merasa punya daya dan punya kekuatan untuk beramal. Ini enggak cukup ikhlas sendiri, mesti akhlak-akhlak lain dia memiliki baru jadi ikhlas. Sebetulnya secara amalnya itu bukan, misalnya akhlak ini ada 7. Di dalam tarekat untuk memiliki 7 akhlak ini bukan seperti jurus silat. Jurus ini sampai tingkat khawasil khas, jurus ini bukan. Ya, sudah selesai, bukan. Ya. Namun real yang dilakukannya adalah taubat dan zuhud. Maka dia akan meraih semua sifat-sifat itu. Ya. Nah, ikhlas yang ketiga ini sudah at-tabarri, berlepas diri dari rasa memiliki daya untuk mengamalkan perintah Allah dan kekuatan untuk menjauhi larangan Allah. Itu bahkan orang sufi mengatakan, ya mereka para arifin, aku memakai baju ini kalau tidak Allah beri kekuatan, tidak mampu memikulnya. Wih, kita rasanya dunia ini mau kita balik, padahal kita dhaif.
Ya, karena sombongnya, karena takaburnya. Nah, padahal kita disuruh berzikir la haula wala quwata illa billah. Ya, ini ikhlas yang terakhir adalah at-tabarri. Kemudian apalagi ikhlas khasatil khasa ini? Wa min ru'yatil ghairi fil qasdi wal harakati hatta yakunal amalu billah. Dan terbebas dari melihat selain Allah, baik dalam tujuan di hatinya atau aktivitas di luarnya, sehingga betul-betul amalnya itu billahi wa minallahi wa ilallahi. Apa amal billah? Amal yang dilakukan dengan sifat-sifat itu. Melakukan ini dia dengan sabar, melakukan itu dengan ridho, melakukan ini dengan sidik, melakukan ini dengan jujur, ini dia husnudzon, ini itu artinya dia beramal dengan Allah. Wa minallah, amal dia tidak diakui bahwa dia yang berbuat, tapi Allah memberi hidayah. Wa ilallah, dan aku beramal pun hanya menggugurkan kewajiban yang Allah perintah, selesai. Menggugurkan kewajiban itu bukan, kita kan jadi bahasa umum tuh, ya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu bahasa tinggi tuh. Itu setingkat arifin yang ibadahnya itu menggugurkan kewajiban, ini tidak ada pamrih sedikit pun. Ya. Ghaiban amma siwa. Ya, dia betul-betul tidak merasakan ada, ya, untuk yang lain. Itu bukan sekedar menjauhi dari selain Allah. Gaib, sudah raib, ya, sudah dari pikirannya. Gitu. Seperti Al-Imam Al-Junaid. Ya. Di akhir tuanya dia dijumpai oleh muridnya yang beberapa puluh tahun yang lalu. Begitu ngelihat Imam Junaid, dia memeluknya karena gurunya. Lalu ketika dia merasa bahwa Imam Junaidi gurunya ini lupa, mungkin dalam pikiran muridnya, wah ini guru saya udah tua pikun, udah lupa sama saya. Maka muridnya nanya, wahai guruku, masihkah engkau ingat kepadaku? Kamu siapa? Nah, baru disebutkan, aku yang 20 tahun khidmat dengan engkau dulu, bla 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 bla. Ya, apa kata Imam Junaidi? Oh, ya, engkau si fulan, dipeluknya. Dan berkata, orang-orang mengira aku berinteraksi dengan mereka. Tidak, aku berinteraksi dengan Allah. Ya. Tidak mengingat dia berbuat baik kepada orang, ya, dan juga tidak mengingat orang berbuat baik kepada dia. Dia hanya melihat dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Ya. Nah, ini ikhlas, ya, ikhlas. Maka akhirnya orang itu disebut dalam istilah agama ini disebut sufi. Maka orang sufi itu orang yang sudah sempurna sebetulnya. Ya, kalau kita yang masih dalam perjalanan disebut sufi itu ya sekedar hukum gitu, tabarruk. Hukumnya kita ini sufi gitu. Hakikatnya tidak. Karena sufi itu sama dengan faqih dalam fikih. Kalau masih belajar mutafaqih. Ya, kalau masih baru mulai berjalan mutasawwif. Ya, jadi sufi itu yang memiliki sifat-sifat itu, yang tingkatan sifat itu sudah khasatul khasa. Itu sufi. Nah, kalau murid sedang membetulkan hidupnya untuk Allah, maka akhlaknya pun
tingkatnya tingkat 2, tingkat khas. Jika belum, meskipun sudah bertarekat tapi memang belum, ya masih am gitu. Yang kedua as-siddiq. As-siddiq isqatu khuzuzin nafsi fil wijhati ilallah ta'wilan ala saljil yaqin. Atau cukup satulah ya. Karena siddiq ini panjang rupanya, ada 2 paragraf. Baik ya. Saya kira kita cukupkan pembacaan kitab Mi'rajut Tasawuf ya. At-Tasawuf ila Mi'rajit Tasawuf ya. Dari Imam Ibn Ajibah ya. Ini karena siddiq ini lebih daripada 2 paragraf ya. Banyak sekali. Maka kita cukupkan sampai di sini. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.